Ash Ketchum adalah salah satu tokoh protagonis yang paling dikenal di dunia karena perannya di Pokemon. Bocah 10 tahun dari Pallet Town yang baik hati ini selamanya dikenal karena usahanya yang terus-menerus berjuang untuk menjadi master Pokemon. Ia punya sahabat karib yaitu Pikachu, yang kebetulan menjadi teman utama dalam dirinya sendiri. Dan kayaknya masa mudanya yang tampaknya abadi nggak bakalan jauh dari Pikachu ya kan. Selain itu Ash juga berteman dengan mengadopsi lumayan banyak Pokemon yang kuat. Apalagi ia yang memang dikenal sangat dekat dengan Pokemonnya dan selalu memahami beberapa Pokemon yang ia temui sebelum ditangkap. Tapi setiap tim Ash setidaknya memiliki satu Pokemon terkuat yang bahkan bisa sangat diagungkan. Dan penggemar tahu ini karena emang anime Pokemon kadangkala nimbulin satu karakter yang bisa jadi pemuncak. Dan berikut mereka yang terkuat dan sudah sangat dikenal. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Berasal dari wilayah Galar, Dracovish adalah Pokemon fosil bertipe Water Dragon atau Pokemon yang dihidupkan kembali dari fosil gitu. Diperkenalkan dalam sebuah episode, Ash bertemu dengan Dracovish setelah mereka dihidupkan kembali di sebuah tempat. Meskipun awalnya agak bermusuhan ya, tapi Dracovish pada akhirnya bersikap baik terhadap Ash dan juga Pikachu. Setelah menyadari bahwa Dracovish memiliki sesuatu yang ingin ia lakukan, Ash saja mendukungnya dan kemudian Dracovish pun bergabung sebagai salah satu dari timnya. Alasan Dracovish sangat kuat dan cukup jadi kepercayaan penggemar yaitu masuk akal sebenarnya. Keterampilan Dracovish yang mengesankan sebagian karena memang latar belakangnya yang langka. Tapi bukan itu aja ya, Dracovish memang beneran kepake semenjak ia muncul di Pokemon Sword and Shield. Berasal dari Hoenn Region, Sceptile adalah Pokemon kedua yang ditangkap Ash selama petualangannya di wilayah tersebut. Pertama kali muncul sebagai Trico, Ash dan Pikachu menawarkan diri untuk membantu menyelamatkan rumah Trico dan juga teman-teman mereka dari survivor liar. Setelah duel persahabatan dengan Pikachu, Trico pun bergabung dengan Ash dalam perjalanannya dan terus memunculkan jurus-jurus baru yang menarik dan pastinya berguna. Ia juga Pokemon Ash lainnya yang berevolusi secara bertahap, berevolusi menjadi Grovyle dan lanjut jadi Sceptile. Dan mudah saja mengingat adegannya dalam mengalahkan Darkrai dan beberapa Pokemon kuat lainnya. Sceptile pada akhirnya adalah salah satu Pokemon terkuat dan sangat dikenang di Hoenn Region untuk tim Ash. Salah satu pertemuan awal Ash, Snorlax adalah Pokemon yang ia temui di Orange Island. Salah satu Pokemon yang lebih mandiri, Snorlax beroperasi pada waktunya sendiri yang akan menyebabkan beberapa serangkaian kecelakaan yang sebenarnya merugikan Ash ya. Ash sendiri membuat pilihan yang sebenarnya agak sulit ya, antara membawa Snorlax untuk bertarung terus atau dikembalikan di fasilitas Profesor Oak gitu. Tapi ya pada akhirnya dia jarang menggunakan Snorlax dan beneran dibiarkan di Profesor Oak. Tapi Snorlax ini beneran kuat dan mengganggu banget sebenarnya. Di wilayah Johto bahkan Snorlax terbukti menjadi salah satu Pokemon Ash yang paling dapat diandalkan tanpa menghilangkan sifat rakus dan juga malasnya. Munculnya sebenarnya nggak banyak ya, tapi dikenangnya seabad karena sekali muncul dia benar-benar kuat gitu. Dragonite mungkin adalah salah satu Pokemon Ash yang paling menggemaskan. Tapi tentu siapapun jangan tersesat dengan keimutannya ya. Ketika membahas Pokemon yang menonjol dalam tim Ash, Dragonite adalah salah satu yang terbaik. Apalagi sejak generasi pertama, nama Dragonite emang udah melambung tinggi. Tak heran ia bisa dianggap yang sangat kuat untuk Ash, apalagi sebagai Pokemon dengan statistik tinggi yang semuanya membantu untuk perjuangan Ash. Dan siapapun pasti setuju pseudo legendary yang satu ini memang kuat, ya kan? Pokemon asli dari Sinnoh lainnya, Lucario mungkin adalah salah satu Pokemon Ash yang paling dikenal. Diadopsi saat masih jadi bayi, Ash khususnya merasakan hubungan antara dirinya dan telur yang ia temukan. Selama episode berlangsung, Ash mengonfirmasi bahwa telur tersebut sudah memanggilnya. Dan setelah menetas, Riolu pun muncul bergabung dengan Ash dalam perjalanannya melalui Pokemon Journey. Selama World Coronation Series, Riolu terbukti sebagai Pokemon yang mahir dan punya tekad terbaik. Menjadi Lucario adalah penantian banyak penggemar ya. Dan saat itu terjadi, Lucario pun menjadi pamungkas tim bersama Pikachu di Pokemon Journey, memungkinkan Ash mendapatkan hasil terbaik hingga final. Pokemon tipe Ground Dark ini muncul dalam perjalanan Ash melalui Unova Region.
dipuji secara luas di kalangan penggemar sebagai Pokemon yang menonjol untuk wilayah tersebut. Beneran menonjol karena berasa cuma dia doang yang kuat di tim Unova Ash. Crocodile terbukti menjadi petarung yang cukup terampil dalam hal bertarung melawan musuh yang bersahabat maupun yang tidak bersahabat, alias mengancam gitu kan. Yang pasti Pokemon ini susah dilawan di masa itu dan kayak Ash pun aman-aman aja kalau menggunakan Crocodile. Tetapi yang membuat Crocodile menjadi salah satu Pokemon terkuat milik Ash adalah jurus-jurus yang pastinya bervariasi, di mana kombinasi antara strategi Ash dan kemampuan Crocodile menghasilkan pertempuran yang menarik dan penuh ketegangan. Diperkenalkan sebagai Froakie, Greninja adalah Pokemon pertama yang diadopsi Ash selama perjalanannya di Kalos Region. Pokemon starter bertipe Water si Froakie yang ditemui Ash mudah banget dikenali karena emang dia ogah banget untuk mempercayai pelatih lain selain Ash. Froakie pun bergabung dengan Ash dan juga Pikachu setelah diselamatkan. Setelah bertemu Frogadier liar dan kalah, Froakie pun menghabiskan sebagian besar episode untuk berlatih sampai mereka mempelajari keterampilan yang lebih baik dan juga kuat pastinya. Setelah Frogadier milik Ash berevolusi menjadi Greninja, ia akhirnya muncul dengan jurus baru yang diperolehnya, yang pastinya membantu Ash mengalahkan lawannya dan terus berlatih sampai mereka bisa mengalami yang namanya fusion. Ash menyatu bareng Greninja dan itu bikin penggemar benar-benar mendewakan Greninja banget, karena emang super duper keren banget dan pastinya kuat. Diperkenalkan sebagai Chimchar yang dimiliki oleh Paul, yaitu rival Ash pada saat itu, Chimchar yang menjadi milik Ash menjadi pusat alur cerita yang sangat kontroversial. Soalnya setelah gagal memenuhi standar konyol Paul, Chimchar langsung bergabung dengan Ash dan di sanalah persahabatan panjang mereka dimulai setelah pertikaian awal mereka di wilayah Sinnoh. Yang terbaik tentu saja adalah pengembangan karakter Pokemon ini tersusun rapi banget, membuat penonton alias penggemar merasa jika Infernape memang pantas mengalahkan pelatih yang telah membuangnya. Pelatihan dan kebaikan Ash menciptakan kekuatan besar untuk Infernape. Ditinggalkan oleh pelatih sebelumnya bernama Damian, Pokemon asli dari Kanto Region yang kemudian menjadi Charizard hanyalah Charmander yang telah melemah. Perkembangan terus terjadi dengan Charizard yang dikenal egois dan keras kepala banget. Sebenarnya tidak banyak kemenangan yang terjadi karena Charizard banyak maunya, tapi tidak bisa disangkal juga jika semakin hari Charizard semakin baik dan juga kuat. Mungkin ini tampak seperti ya pilihan yang bisa diprediksi lah oleh kalian ya kan. Tetapi dengan cara tertentu, masuk akal nggak sih jika Pikachu berada di puncak dari semua Pokemon Ash? Sangat overrated, namun perjuangan mereka memang terbukti berkesan. Pertama dan terutama, ikatannya yang tak terpisahkan dengan Ash memainkan faktor utama dalam kekuatannya ya. Mengingat persahabatan mereka yang saling menguntungkan dan sangat tulus, Ash dan Pikachu mengetahui kekuatan pribadi masing-masing, pengambilan keputusan dan bahkan yang terpenting, keduanya memprioritaskan keselamatan satu sama lain di atas segalanya. Dan tidak ada Pikachu terbaik selain Pikachu Ash sebenarnya. Apapun itu Pikachu Ash adalah yang ikonik, kekuatannya besar karena kepercayaan dan itu mungkin sangat wajar. Dan itulah beberapa Pokemon Ash paling kuat dan diagungkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.